Halo, jumpa lagi bersama saya Ari Bagus Purnomo dalam podcast Papua Bicara. Saat ini masyarakat di Kabupaten Jayapura tengah dipertontonkan sebuah drama yang sangat unik. Drama itu adalah soal polemik pergantian Ketua DPRD Kabupaten Jayapura yang sebenarnya prosesnya sangatlah mudah, tetapi seakan-akan terlalu diputar-putar sehingga akhirnya terjadi polemik. Dan hari ini untuk membahas topik itu saya kedatangan dua orang narasumber. Narasumber yang pertama adalah Yo Ondofolo Kampung Babrongko yang merupakan tokoh adat di tanah Papua dan juga seorang tokoh politik senior di Papua, dan juga adalah yang satunya adalah Kakak Otiswai yang merupakan tokoh pemuda Tanah Merah Kabupaten Jayapura. Untuk membahas itu langsung saja kita tanyakan soal polemik ini kepada mereka. Bapak Ondo melihat polemik ini seperti apa? Apa sih tanggapan Bapak melihat ini? Dan prosedurnya seharusnya seperti apa? Ya, saya melihatnya begini. Semua drama-drama yang sedang dipermainkan atau ditontonkan di Gunung Merah, DPR Kabupaten Jayapura, sebenarnya kita akhiri saja. Karena tidak perlu harus bermain drama, apakah drama itu satu babak, dua babak, ataukah sedang mempermainkan skenario untuk menghambat pergantian atau pelantikan anggota atau ketua DPR Kabupaten Jayapura. Saya pikir ini semuanya adalah bersumber dari kewenangan Partai Nasdem, karena ini adalah haknya Partai Nasdem, dan Nasdem sudah menurunkan surat dari Nasdem Pusat bahwa mereka sudah memberhentikan ketua DPR yang lama dan sudah menunjuk ketua DPR yang baru, yaitu Ibu Santia, dan SK-nya sudah ada. Ini SK-nya ini sudah ada dari Nasdem Pusat, dan juga Nasdem Pusat sendiri juga sudah menunjuk bahwa Ibu Santia yang harus jadi pengganti ketua DPR. Jadi dalam hal ini tidak ada lagi yang katakan bermain drama lagi, bahwa ini memang kewenangannya Partai Nasdem, dan Nasdem sudah turunkan surat dan menunjuk Ibu Santia sebagai ketua DPR, dan mekanismenya sudah jalan. Ya, jadi di mana DPR sudah mengadakan pleno, dan di dalam pleno juga sudah memberhentikan ketua yang lama dan mengangkat dan menunjuk Ibu Santia pengganti ketua DPR berdasarkan surat dari Nasdem. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ini sebenarnya kewenangan Partai Nasdem, dan Nasdem yang berhak, dan berdasarkan surat Nasdem itu dari pusat, maka Pak Matius juga sebagai ketua Nasdem, ya dia menindaklanjuti surat itu kepada Sekwan, dan berdasarkan surat dari Nasdem sudah menunjuk Ibu Santia lagi. Jadi saya pikir dalam ranah seperti ini itu adalah mekanismenya sudah jalan, ya, sebagai aturan ketatanegaraan dan juga aturan pemerintah. Saya pikir sudah jalan. Betul, DPR sudah adakan paripurna, dan juga ketua DPR juga sudah ajukan hasil dari paripurna dengan surat dari Nasdem itu ke pejabat bupati. Baik Bapak, maaf saya potong. Sebelum kita bicara lebih lanjut terkait penyuratan ke PJ Bupati, mungkin kita minta tanggapan dari Kakak Otis dulu selaku pemuda. Baik. Itu nanti bertahap kita bahas. Baik. Kalau Kakak Otis sendiri melihat polemik yang terjadi di pergantian Ketua DPRD Kabupaten Jayapura ini seperti apa? Baik, selamat pagi buat semua, selamat pagi masyarakat Kabupaten Jayapura. Saya
pribadi berdiri di sini, kami sebagai masyarakat, murni masyarakat. Saya kalau melihat dinamika pergantian ketua DPR ini, sebenarnya bagian tahap tangga pertama proses itu sudah lewat. Siap. Kalau mau partai, sidang paripurna ini kan bagian-bagian proses yang harus dilewati, dan bagian itu kan sudah selesai. Sekarang kita tidak usah bicara bagian itu. Sekarang bagaimana SK resmi yang harus dikeluarkan oleh Pak Gubernur kepada Ibu Cynthia, sehingga Ibu Cynthia bisa jalankan tugas sebagai ketua DPR ini kan yang lagi ditunggu. Bagian ini kenapa terlalu sulit? Ini kan sesuatu yang macam bagaimana ya? Artinya jalan itu sudah ada, dia punya alurnya sudah ada, tinggal dilewati saja terus selesai, SK akan balik. Ini kan tugas pemerintah harus kawal bagian ini. Baik. Sampai di gubernur harus cek presur di sana, supaya karena ini alat kelengkapan dewan. Pimpinan DPR itu bagian dari alat kelengkapan dewan yang harus ada secepatnya, karena setiap putusan-putusan di dewan itu tidak bisa artinya kekuatan sah itu lebih bagus kalau ada ketua DPR. Sehingga masyarakat ada koordinasi antara pemerintah dengan DPR, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di akhir tahun ini. Ada beberapa sidang-sidang yang mungkin bisa dijalani, jauh lebih baik itu ada ketua DPR. Jadi bagi saya proses dari A sampai ini kan sudah tinggal di ujung pintu saja ini. Kalau mau bilang kita sudah naik tangga rumah, sudah berdiri depan pintu, tinggal membuka pintu saja, ini macam susah sekali. Nah, jadi cobalah koordinasi antara DPR, dan mohon juga pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah, Pak PJ Bupati, bagian hukum itu bisa kawal bagian ini sampai di gubernur, dan harus segera ada SK gubernur, putusan SK itu ditandatangani oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur kan ada tuh di tempat. Macam kita dari Kabupaten Jayapura ini ada seakan-akan ada di mana kita harus lewat menyeberang dengan kapal, pakai pesawat. Ya saya kasih tahu karena saya juga pernah 10 tahun jadi sekretari bupati. Kalau bicara tentang prosedur surat, dia saya zaman IMS 10 tahun, saya tahu mekanisme itu. Saya pernah juga layani orang surat masuk di kantor bupati. Jadi sudahlah, kita bicara yang lurus-lurus saja. Intinya masyarakat butuh segera ada ketua DPR definitif, sehingga pelayanan kepada masyarakat itu bisa harus sesuai, dan masyarakat bisa rasakan kebijakan-kebijakan dari pemerintah lewat program pemerintah dengan DPR itu bisa sampai di masyarakat. Saya pikir itu. Baik kakak, terakhir kemarin kakak sempat buat pernyataan soal FPK itu ada bukan masalah sih, ada polemik apa dengan FPK terkait dengan pergantian ketua DPR di Kabupaten Jayapura? Kalau saya pikir forum itu memang forum kok. Ya, forum itu memang ada, tapi bagusnya dia kan bicara untuk kebutuhan masyarakat. Jadi mari kita sama-sama bicara untuk kepentingan rakyat. Sudah ada ya, kita sama-sama lah kita jalan. Saya pikir tidak ada yang ini. Tidak ada satu yang lebih ini, satu tidak. Intinya kalau bentuk organisasi apapun untuk masyarakat, mari kita kerja dengan hati. Kalau kita tidak punya hati yang tulus, itu soal juga. Ya, nanti kan masyarakat yang lihat sendiri toh, ini arahnya kemana. Jadi saya ajak mari kita bicara bagian ini supaya masyarakat juga, kepentingan masyarakat harus disuarakan dengan betul-betul murni. Ya. Siap. Bapak Undo, kalau melihat proses surat menyurat dari DPRD kepada pemerintah daerah Kabupaten Jayapura, terus dari dari pemerintah Kabupaten Jayapura ke PJ Gubernur, itu prosedurnya itu sebenarnya seperti apa? Karena kita melihat ini prosesnya terlalu, sebenarnya kan kalau dibilang kan ini loh surat, tinggal antar saja ke sana. Kenapa harus seakan-akan terlalu berbelit-belit? Karena terakhir kita ketemu dengan PJ Bupati Triwarno Purnomo di Yahim tanggal berapa? Tanggal 2 atau tanggal 3 kemarin, beliau sebut bahwa tanggal 1 itu dia baru terima surat secara resmi. Nah, sementara sebelumnya di paripurna APBD Induk Kabupaten Jayapura 2024 besok itu sempat terjadi keributan di dalam sidang paripurna itu, di mana ada 4 fraksi keluar gara-gara PJ Bupati tidak memberikan jawaban pasti soal kapan surat rekomendasi pergantian itu akan diserahkan kepada PJ Gubernur. Bapak Undo menanggapinya seperti apa soal proses surat menyurat ini? Ya, saya rasa
begini, bahwa sekali lagi saya tegaskan bahwa pergantian antar waktu ini itu adalah kewenangan partai Nasdem, dan Nasdem sudah mengeluarkan surat dan sudah memutuskan bahwa ketua yang lama diberhentikan dan mereka menunjuk Ibu Cynthia. Dan saya rasa bahwa ini adalah kewenangan partai, maka siapapun atau kelompok manapun tidak bisa untuk menghalangi, ya, karena ini adalah kewenangan partai. Dan saya rasa bahwa PJ Bupati pasti dia tahu, karena dia seorang pamong praja, dia punya pengalaman cukup, dan memang saat itu apakah surat yang akan diusulkan itu pengganti ketua DPR ini, apakah suratnya belum banyak yang belum dilengkapi atau tidak? Itu yang dia pertanyakan. Kalau tadi katakan bahwa tanggal 1 Desember dia sudah terima surat, berarti suratnya sudah lengkap. Iya. Tapi kan sampai sekarang ini belum ada, istilahnya belum ada tindak lanjut dari surat itu. Ya, saya rasa bahwa bagaimanapun beliau akan proses, karena beliau tidak bisa untuk menghalangi surat itu, karena ini adalah kewenangan partai dan prosedurnya sudah, mekanismenya DPR sudah lakukan, dari partai sudah turun, dan dari berdasarkan surat dari Nasdem DPR sudah adakan paripurna dan semuanya ini. Jadi saya rasa bahwa di dalam waktu yang belum melengkapi surat-surat itu, ya, antara sekuan dengan ini perlu melengkapi apa yang dibutuhkan oleh surat-surat kelengkapan sehingga bisa diusul ke gubernur. Karena bagaimanapun juga sekuan itu adalah anak buahnya PJ, ya, dia adalah seorang pegawai negeri yang diperbantukan di dalam lembaga terhormat DPR ini untuk melayani, ya, anggota DPR itu. Ya, dia punya tugas itu. Jadi kalau ada surat-surat yang belum lengkap, segera lengkapi semuanya, jangan menghambat lagi. Ya, ini sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah aturan ketatanegaraan seperti itu, maka pasti PJ dia akan lakukan itu. Ya, saya mohon tadi katakan bahwa tanggal 1 dia sudah terima surat, berarti semua kelengkapan itu sudah lengkap. Ya, tidak bisa lagi kita katakan bahwa harus tunda apa. Dengan tanggal 1 berarti mungkin tanggal 2 atau 3 mereka sudah usul ke gubernur. Tapi sekarang sudah tanggal 9 Bapak. Ya, dia bisa mohon sebelum Desember ini, belum memasuki Januari, ketua DPR harus segera dilantik. Ya, kalau ketua DPR tidak dilantik, ini pemerintahan di Gunung Merah ini dia jalan bagaikan suatu motor atau suatu Johnson. Kalau dia berlayar di laut, dia harus pakai seman. Ya, semannya harus 2 supaya keseimbangannya. Ini sekarang pemerintah di Gunung Merah bagikan 1 seman. Ya, baru eksekutifnya, legislatifnya belum. Makanya SK-nya segera keluar atas nama Cynthia supaya pemerintahan dia stabil jalan. Sehingga dia juga akan melayani lembaga ini, melayani masyarakat. Lembaga ini juga melayani pemerintah, sehingga surat-surat yang keluar dari lembaga ini itu menjadi surat terhormat yang langsung ditandatangani oleh ketua. Banyak hal yang sangat inti sekali yang terjadi di lembaga ini. Kalau surat yang dikeluarkan dari wakil ketua atau apa, berarti orang bertanya, ini ketuanya kemana? Apakah sudah meninggal? Kalau sudah meninggal berarti kapan ada PAW-nya? Ya, ini kan sudah ada buat sesuatu masalah, dia diusulkan oleh partai. Ya,
yang berhak. Ingat lagi bahwa Partai Nasdem ini adalah kursi terbanyak dan dia pemenang pemilu, tetapi pada pemilu saatnya itu suara terbanyak itu Ibu Sentia itu suara terbanyak. Sebenarnya ini haknya Ibu Sentia dari awal, dia harus jadi ketua. Iya, tapi bagaimana sampai Nasdem sendiri bisa pindahkan ini ke mantan ketua lagi? Itu juga kesalahan partai begitu. Baik, sabar Bapak. Saya lihat Bapak semakin gemas mau bicara. mau lebih lanjut bicara, tapi kita minta ke Kotis tanggapan lagi soal surat penyurat. Tadi ke Kotis bilang 10 tahun jadi sekpri bupati di zaman almarhum Habel Melkiaswai. Kira-kira proses yang seharusnya proses surat menyurat itu seperti apa kalau Kak Kotis lihat ini? Kalau saya pemimpin itu kan hamba yang melayani, Pak. Dia harus jadi panutan. Tidak usah kita alergi lagi bilang terima surat di jalan ini terus. Saya pikir dulu Pak HMS juga orang datang antar surat di mobil di mana juga beliau ACC di situ semua jalan. Yang penting tidak menghambat. Tidak boleh menghambat apa yang menjadi bagiannya masyarakat. Terus apa yang sehingga kalau saya lihat kembali lagi ke proses ini surat menyurat tentang DPR yang tanggal 1 DPR sudah lewat sekwan sudah serahkan surat dan PJ sudah sampaikan itu. Saya mungkin berharap begini, minggu besok mudah-mudahan ketua SK sudah keluar dan SK definitif untuk Ibu Sentia sudah harus ada. Kabupaten Jayapura ini kabupaten tertua di provinsi Papua. Dia sudah banyak memberikan contoh teladan. Bahkan banyak kabupaten yang baru ini datang belajar di Kabupaten Jayapura. Jangan kita pertontonkan sesuatu yang memalukan bagi kabupaten yang lain. Orang dulu Pak ya, saya mohon maaf, dulu itu banyak saya tahu banyak kabupaten lain datang belajar, lihat mekanisme kerja, program-program dari Kabupaten Jayapura. Mereka memberikan pengakuan terhadap Kabupaten Jayapura ini. Tapi kalau hari ini ada dua lembaga, artinya lembaga DPR dengan eksekutif dan legislatif ini kalau tidak connect ini bahaya. Jadi sudahlah, saya pikir Pak PJ itu orang ilustrator, orang pamong, dia paham. Dan saya berharap, mewakili masyarakat kami berharap minggu besok, ini kan hari Sabtu ya? Ya hari Senin minggu besok mudah-mudahan ke atas 1 minggu itu sudah diproses sehingga SK sudah harus ada. Mari kita berikan Kabupaten Jayapura, saya berharap berikan teladan jadi motivasi bagi kabupaten yang lain ada di tanah Papua ini. Baik. Kembali ke Bapak Pondo, tadi Bapak Pondo menyebut kalau Partai Nasdem adalah pemenang pemilu tahun 2019 dan seharusnya Ibu Cynthia Ruliani Talantan yang diusulkan menjadi ketua DPR. Tapi karena terjadi satu dan lain hal, akhirnya Clemens Samo yang didorong menjadi ketua DPR di Kabupaten Jayapura. Melihat itu seperti apa Bapak? Ya, karena tadi saya lihat Bapak sudah gemas sekali mau bicara. Ya, saya melihatnya begini. Dalam Undang-Undang Otsus itu sudah tegas dikatakan bahwa yang jadi gubernur dan wakil gubernur adalah orang asli Papua. Ya. Tetapi tidak ada dalam Undang-Undang Otsus katakan bahwa yang menjadi ketua DPR harus orang asli Papua. Pasal itu tidak ada di Undang-Undang Otsus. Tapi kan ini kalau bicara soal ini kan hak kesubuhan orang asli Papua juga, Bapak. Itu yang bertentangan dengan aturan. Sementara di aturan pemilu dan juga di KPU aturannya bahwa yang menjadi ketua DPR adalah pertama pemenang partai dan yang kedua di dalam partai itu sebagai pemenang pemilu itu ada anggota yang memiliki suara terbanyak. Ya. Dalam hal seperti ini maka pemilu 2019 lalu itu ya Nasdem adalah partai pemenang dan di dalam Nasdem itu ada Ibu Sentia itu suara terbanyak. Tidak ada aturan lagi. Sebenarnya ini kewenangan mutlak dia. Dia yang harus saat itu Nasdem usul menjadi ketua DPR. Ya. Tapi Nasdem tidak usul dia, usul mantan ketua
Ini yang kesalahan. Jadi begini Bapak, saya melihat sebenarnya yang salah di mana? Karena kalau mau dilihat Nasdem adalah pemenang pemilu tahun 2019 dan peraih suara terbanyak adalah Cynthia Ruliani Talantan. Iya. Tapi kenapa bagaimana bisa seorang Clemens Hamo yang didorong menjadi ketua DPRD Kabupaten Jayapura? Melihat dari apa yang Bapak sebutkan tadi di dalam Undang-Undang Otsus itu tidak ada aturan bahwa seorang OAP harus menjadi ketua DPRD. Ya ini sebenarnya harus tanya ke Nasdem sendiri. Kenapa Nasdem melakukan hal yang melanggar aturan? Sementara di dalam aturan tidak seperti itu. Yang aturan menyatakan bahwa pemenang pemilu dan suara terbanyak Barang Cynthia yang ketua. Kenapa dipindahkan ke mantan ketua? Ada apa alasannya? Yang tahu adalah Nasdem. Ya. Sementara aturannya seperti ini. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada pihak-pihak yang ke depan pemilu besok, kita harus memahami aturan ini baik. Bahwa besok 2024 siapa pemenang pemilu, siapa suara terbanyak, berarti dia yang harus jadi ketua. Ya, tidak ada lagi kelompok-kelompok yang lain datang demo lagi tuntut bahwa ini orang asli Papua, ini hak kami. Mana aturannya, mana undang-undangnya? Ya, harus buktikan dengan aturan supaya jangan tabrak tembok. Berarti dari Bapak Pondok keterangan ini, jadi sewaktu pemilu 2019 itu selesai, berarti ada demo yang mendorong supaya anak asli naik sebagai ketua DPRD Kabupaten Jayapura atau bagaimana? Ya, saya dengar ada demo saat itu juga. Jadi ya sekarang kita sebagai menjaga harga diri orang Papua, membuat semua demo-demo yang ke depan kita harus pakai aturan. Dalam aturan ada dulu baru kita tuntut. Ya. Jangan di dalam aturan tidak ada baru kita memaksa kehendak. Seperti yang terjadi ini di Kabupaten Jayapura hari ini. Itu kan tidak ada di aturan, tapi itu memaksa kehendak. Akhirnya terjadi bahwa yang tidak punya hak tapi bisa jadi ketua. Ya, itu. Kita bergeser ke Kakautis sendiri melihatnya seperti apa? Karena melihat dari Nasdem selaku pemenang pemilu 2019 dan Ibu Cynthia selaku peraih suara terbanyak dalam pemilu, dan polemik yang terjadi saat ini. Jadi sebenarnya apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Pondo itu benar. Ya, kita bicara sesuatu kan harus ada dasarnya. Siap. Kalau undang-undang pemilu pemilihan DPR itu sudah sangat jelas, suara terbanyak, terus partai pemenang dengan kembali kepada caleg yang bersangkutan dengan suara terbanyak. Yang jelas pasti dia yang ketua DPR. Itu aturan dan itu memang sudah ada. Tapi kalau bilang orang Papua asli yang harus jadi, ini saya pikir mungkin waktu itu tekanan dari masyarakat, dari kelompok-kelompok itu akhirnya pada 2019 itu sehingga penghargaan itu yang diberikan karena Otsus itu mungkin barangkali diberikan oleh Nasdem kepada Pak mantan ketua DPR ini Pak Clemens. Nah, ini juga menjadi catatan buat kita semua. Hari ini kan pesta rakyat. Bulan Februari tanggal 14 itu nanti pencoblosan. Jadi semua caleg juga harus mengerti bagian ini. Di dalam Undang-Undang Otsus ini keliru nih. Di dalam Undang-Undang Otsus tidak tertulis satu pasal pun yang menyatakan bahwa harus memberikan penghargaan atau pasal memberikan partai pemenang tapi harus memberikan penghargaan kepada orang asli Papua. Tidak ada. Ini sama dengan kita berjuang. Saya lihat orang berjuang PJ ini, PJ gubernur, PJ bupati, harus orang Papua bikin pernyataan masyarakat, kamu antar sampai ke Jakarta. Saya mau kasih tahu barang ini. Itu di dalam undang-undang ada tidak? Ya. Harusnya dimasukkan dalam undang-undang sehingga ada penghargaan kepada anak asli dari daerah itu, barangkali dia punya kepangkatan di birokrasi sudah cukup memenuhi dan dia harus dapat bagian ini. Dan itu kalau tertulis dalam Undang-Undang Otsus barangkali itu bisa dipertimbangkan, tapi ini kan tidak ada. Jadi kita keliru kadang bikin pernyataan ke Jakarta supaya harus orang asli, ini salah. Karena di dalam untuk PJ itu tidak ada, itu kewenangan Jakarta. Dan hari ini di dalam DPR pun sama, untuk DPR besok
Jadi ingat, ini tidak boleh salah lagi untuk ke depan. Besok partai pemenang, siapapun dia, partai pemenang suara terbanyak, terus di dalam partai itu caleg tersebut yang punya suara terbanyak harus dia yang jadi ketua DPR. Dan memang Ibu Cynthia hari ini dikorbankan. Kami tahu ini sesuatu yang tidak perlu kita tutupi, semua masyarakat tahu. Di pleno secara terbuka suara terbanyak Partai Nasdem, caleg dengan nomor urut sekian suara terbanyak Ibu Cynthia, dan sudah memang Ibu Cynthia waktu itu harus ketua DPR, dan ini kekeliruan yang harus jadi pembelajaran. Saya pikir ke depan 2024 ya siapa yang suara terbanyak partai pemenang ya dia itu harus jadi ketua DPR. Jangan karena saya ini orang asli Papua, teman-teman yang ini suku tidak. Kau bicara itu jangan pakai logika, bicara harus pakai aturan. Ini menjadi perhatian. Saya pikir itu. Benar, aturan dan logika adalah dua hal yang berbeda. Ya. Satu pertanyaan terakhir saya buat Bapak Ondo dan Kak Otis. Tapi mungkin Bapak Ondo yang menjawab lebih dulu. Melihat polemik yang terjadi ini, apakah patut diduga ada dalam tanda kutip permainan atau tidak? Ya saya sebelum menjawab pertanyaan itu ya saya perlu menggarisbawahi. Tadi ada Ortiz dia sudah jelaskan, ada tambah satu kalimat itu tentang PJ. Ya, jadi PJ itu sebenarnya bukan dipilih ya oleh rakyat. Ya. PJ itu ditunjuk oleh pemerintah pusat. Nah, dalam hal ini bahwa ada juga suatu kesalahan yang dilakukan oleh mantan bupati, mantan ketua DPR kemarin. Kan PJ kita kan masa jabatan berakhir tanggal 20 Desember, ya toh. Tapi sebelumnya dia sudah ajukan 3 nama, ya toh, untuk calon PJ, ya, termasuk PJ sekarang, ya. Tapi saya menggarisbawahi dengan pernyataan Ade Ortiz, sekali-kali surat seperti itu tidak usah kita buat lagi, itu anggap bahwa surat kaleng, ya toh. Yang namanya PJ itu kewenangan pemerintah pusat, ya toh. Hari ini mereka percayakan Pak Tri sebagai PJ Bupati Kabupaten Jayapura sekarang. Berarti soal dia diturun atau diganti itu pemerintah pusat punya hak. Ya. Jadi hari ini masih ada kepercayaan pada pemerintah pusat, percayakan beliau, ya kita amankan bahwa itu adalah perintah negara yang jatuh ke dia untuk mengamankannya. Soal ganti dan tidaknya itu bukan wewenangnya DPR, itu juga bukan usulannya masyarakat kan harus diganti, tidak. Kalau pemerintah pusat mereka anggap bahwa dia lanjut, berarti lanjut sampai gubernur bupati definitif. Ya. Kabupaten Jayapura. Dan juga sekarang kalau mau diganti, ya saya rasa sekarang kita sudah di situasi pemilu, di proyek-proyek negara sudah berhadapan. Sekarang bulan depan 2 bulan lagi sudah mulai pemilihan umum dan pemilihan. Ya saya pikir sangat sulit untuk mau diganti PJ. Karena kalau itu adalah memang pemerintah pusat katakan bahwa dia ganti, bukan karena usulan dari DPR baru dia diganti. Itu yang saya rasa bahwa apa yang dikatakan Ade Ortiz itu benar, karena ini kewenangan pemerintah pusat. Ya. Baru yang tadi pertanyaan apa? Saya adalah melihat polemik yang terjadi di Kabupaten Jayapura perihal pergantian ketua DPRD ini. Apakah patut diduga ada unsur permainan politis di dalamnya, karena melihat proses surat seperti yang Kak Otis sebutkan tadi, proses surat menyurat itu sebenarnya tidak terlalu sulit, tapi ini dibuat seakan-akan tertabu terjadi. Ya saya rasa begini, kalau ada unsur politik ya bisa juga, ya, tapi unsur politik dari pihak PJ saya lihat memang PJ tidak termasuk di dalam permainan itu, karena PJ dia tahu aturan, dia harus lakukan seperti tahapan-tahapannya sudah seperti itu. Kalau
masih ada unsur-unsur lain yang mempengaruhi PJ untuk memperlambat ini. Saya pikir kelompok-kelompok seperti itu stop saja. Ya, sebab itu juga membahayakan diri sendiri. Ya. Misalnya dari pihak mantan ketua, ada yang katakan kepada PJ, tidak usah, saya harus bawa ke ranah hukum seperti ini. Saya rasa bahwa itu permainan seperti itu sangat merugikan diri sendiri. Ya, jadi tidak perlu lagi. Baik. Karena saya sekali lagi katakan, kalau ada dari pihak mantan ketua DPR memainkan peran ini, berarti nanti Nasdem menganggap bahwa ada aturan sanksi yang lebih berat terhadap diri beliau lagi. Karena bagaimanapun juga beliau adalah kader Nasdem. Ya, jangan-jangan sampai Nasdem katakan PAW, semua kesempatan politik semua bisa hilang. Ya, jadi sekali lagi saya mau katakan kepada mantan ketua, logo saja menerima semua sanksi yang terjadi di partai politik, dan juga beri masukan saran kepada PJ bahwa lakukanlah semua proses secara baik agar Ibu Santia ini minggu depan segera dilantik sebelum Januari. Baik. Itu yang saya perlu tegaskan. Siap. Kalau dari Kakak Otis sendiri melihatnya seperti apa, salah tokoh pemuda dan tokoh masyarakat pada umumnya? Saya pikir begini, ini hal yang sederhana sekali. Sederhana sekali. Kita jangan persulit saja. Ini persoalan ini jangan persulit. Saya minta Abang PJ itu orang hebat. Beliau sangat paham sekali. Dia sudah pernah jadi PJ ya di Asmat dan hari ini di Kabupaten Jayapura itu karena prestasi beliau. Dan kalaupun besok pemerintah masih percaya, pemerintah pusat masih percaya beliau lanjut, berarti kan ya karena kinerja. Saya pikir untuk sementara ini beliau cukup baik pendekatan dengan masyarakat. Jadi mohon supaya kepada Abang tolong perhatikan bagian ini, berikan waktu untuk perhatikan bagian ini, surat ini supaya secepatnya. Kami berharap minggu besok itu sudah ada SK dari Pak Gubernur untuk Ibu Cynthia ini, dia SK untuk Ketua DPR. Dan mohon juga Pak PJ bisa memerintahkan kepada ya, bagian hukum ya bisa kawal ini bagian ini. Abang Clemens kan bukan di PAW keluar diberhentikan, beliau hanya ditukar posisi saja. Dia tetap masih aktif sebagai anggota DPR. Jadi saya pikir sudahlah, ini persoalan di kamar lain, jangan kita bawa ke kamar lain. Jadi sudah itu penjurusan di dalam, tapi bagian ini kan sudah lewat semua. Kita sudah lewat, tinggal terakhir saja untuk dapat SK. Ya tadi saya bilang ibaratnya tangga-tangga rumah panggung kita sudah naik, tangga-tangga ini kan sudah lewat, tinggal membuka pintu saja masuk ke dalam. Ya tolonglah supaya Ibu Cynthia bisa masuk ke dalam dan semua pelayanan di DPR bisa jalan normal dan koordinasi antara eksekutif legislatif itu bisa jalan. Saya pikir itu. Terima kasih. Baik, untuk Bapak Ondo dan Kakak Otis, karena waktu kita juga terbatas, saya bisa minta satu closing statement atau pesan-pesan kepada, karena sekarang kan kita sedang masuk dalam tahapan kampanye untuk memilih calon legislatif yang baru. Kira-kira ada pesan-pesan kepada calon anggota legislatif supaya hal-hal yang terjadi di 5 tahun belakangan ini tidak terjadi kembali lagi di 5 tahun ke depan. Ya, kalau saya sekali lagi mengingatkan kepada calon-calon anggota DPR di Kabupaten Jayapura, tolong perhatikan kalau sudah besok Anda dipilih menjadi anggota DPR, ya, hal seperti yang tadi kami sampaikan jangan terulang kembali. Anda bisa memperjuangkan semua hak-hak sesuai dengan aturan yang ada negara Republik Indonesia percayakan kepada kita, baik itu undang-undang, baik juga aturan-aturan pemerintah. Ya, kita harus bekerja demi kepentingan rakyat dan bangsa ini. Kita harus pakai aturan, jangan berpedoman terus pada aturan undang-undang otsus itu. Undang-undang otsus itu jangan membuat kita menginabobokan bahwa itu adalah jalan satu-satunya untuk bisa membawa rakyat Indonesia menuju
sejahtera dan khususnya untuk rakyat Papua dan khususnya di Kabupaten Jayapura. Jadi undang-undang OSUS ini ada pasal-pasal yang mana menyatakan tentang kepentingan orang Papua kita lakukan. Yang mana yang di dalam undang-undang OSUS jangan kita paksakan. Seperti yang kami alami sekarang di Kabupaten Jayapura. Sekali lagi, kalau besok partai pemenang pemilu dan siapa yang di partai itu suara terbanyak, berarti dia yang ketua DPR. Jangan pengalaman Ibu Sentia kita jadi alami lagi yang kedua kali. Ini pelajaran untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, besok menjadi anggota DPR itu, saya hanya mau ingatkan saja, kalau mau jadi anggota DPR ada 3 hal yang seorang anggota DPR harus tahu, yaitu bagaimana menyusun APBD, membuat anggaran dan disetujui dalam sidang. Yang kedua, bagaimana membuat produk-produk perda yang berpihak pada rakyat, dan yang ketiga adalah pengawasan. Jadi di sini yang ketiga ini menjadi utama, bahwa pengawasan terhadap APBD yang engkau tetapkan dalam sidang ini untuk kepentingan rakyat, dan juga perda-perda yang kau lakukan itu untuk kepentingan rakyat. Hari ini semua ini, kedua hal ini tidak jalan secara baik. Baik APBD pun juga pengawasan. Yang saya takutkan ada anggota dewan yang ikut juga mengorbankan bagaimana menetapkan APBD, tapi juga dia bertanya, saya dapat apa dalam APBD? Akhirnya dia juga harus menyampaikan, proyek ini saya dapat. Kalau ada anggota DPR yang mau mendapat proyek, dalam anggota DPR teroleh baru dapat proyek, sebaiknya kau jangan jadi anggota DPR, pengusaha saja. Iya. Ini semuanya mensengsarakan rakyat. Hari ini rakyat sengsara akibat dari situ. Yang kedua, tentang pengawasan. Bagaimana kau mengawasi proyek yang ini semua ini pekerjaan yang pengusaha kerja, tapi sebelum mengawasi ada pekerjaan yang sebenarnya tidak berbobot, campuran semennya sekian, tapi karena dia pengawasan ini sudah anggota DPR dibayar, oke, pengawasannya oke semua. Ini semuanya juga membuat rakyat sengsara semua. Jadi ya intinya menjadi anggota DPR, di DPR ini bukan cari uang. Ya, DPR itu memperjuangkan penderitaan dan air mata rakyat supaya masyarakat bisa sejahtera. Kalau dengan pola pikir itu, kau jadi anggota DPR sudah. Kalau mau cari uang, saya ingatkan lebih baik mundur jadi pengusaha, lebih baik lah. Kalau Kak Kauti sendiri untuk closing statementnya seperti apa? Buat saya punya saudara-saudara, keluarga semua yang hari ini menjadi anggota DPR, saya mau kasih tahu bahwa kemenangan itu adalah sebuah proses. Kita harus kerja, tidak usah mengayal nanti saya dapat suara, tidak usah tulis di Facebook bagus-bagus, tidak usah buat di grup-grup WA saya caleg harus pilih saya. Itu tidak mungkin. Itu sama dengan ketua bicara di pinggir pantai, saya anak laut, anak pantai, jadi saya mau kasih tahu, itu sama dengan saya duduk di pantai baru saya bilang saya mau makan ikan. Ikan dia datang sendiri, datang sama kita. Kita harus turun, bikin nelon, bikin perahu, itu siapkan semua, cari umpan, dayung, tahan arus, gelombang, baru tarik ikan. Kalau sudah dapat ikan bawa pulang, masak, itu baru kita makan. Jadi mari kerja, utamakan keberanian, kejujuran, ketulusan hati. Kerja yang hebat, kerja yang cerdas. Jangan saling baku siku, baku ganggu. Ya, kalau di dalam rumah itu di tetangga ada maju, di sebelah maju, ya sudah, tetap ruang itu harus bisa bedakan ruang politik dengan ruang keluarga. Kalau kita mau pakai prinsip ini, karena dia maju di sebelah ini maju, akhirnya saya masak sayur terhadap garam, saya mau minta sebelah jadi malu karena dia caleg di partai lain, saya di partai lain, jadi tidak bisa. Nah, ini kekeliruan ini tidak. Siapapun dia, kita mau dari partai mana, tapi ketika ada di masyarakat, kita semua masyarakat. Kau terpilih tidak terpilih harus berjiwa besar. Barangkali itu kalau tidak terpilih katakan bahwa mungkin bukan sapu berkat Tuhan siapkan yang lain.
Jadi ke depan mulai sekarang ini kampanye, mari kampanye yang baik, lihat aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Bawaslu, kita jaga keseimbangan, apalagi ini bulan Desember, bulan Natal. Ya silakan saja Anda boleh kreasi, menarik perhatian di basis-basis suara, tapi dengan cara-cara yang terhormat, cara-cara yang berkenan di Tuhan, tapi juga berkenan di masyarakat. Saya pikir semua caleg ini orang-orang cerdas, orang-orang hebat. Anda harus tunjukkan bagian ini supaya apresiasi masyarakat itu kok dapat satu kursi. Saya pikir itu. Itulah perbincangan saya bersama Bapak Yo Ondofolo Kampung Bagrongko Ramses Wali dan tokoh pemuda dari Tanah Merah, Distrik Depapre, Kakawati Suai. Satu pesan yang ingin saya sampaikan adalah untuk para caleg yang maju di pemilu 2024, sekiranya jadilah pemimpin yang benar-benar merakyat. Jangan hanya jangan bertujuan menjadi pemimpin untuk memperkaya diri sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih dan selamat memasuki masa Adventus bagi umat Kristiani yang ada di seluruh tanah Papua. Dan hari ini saya pamit. Terima kasih. Salam.